Baik, Sehat? alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Kenapa akhirnya kami meminta Bapak untuk datang? Karena kesibukan Bapak kami tahu bahwa poros kedua sudah terbentuk dan kita akan berbicara panjang tentang itu. Tapi yang pertama, Golkar kalah nih Pak. Artinya dalam konteks pemilihan umum legislatif dia ada di nomor 2. Nomor 2 bukan kalah. Oke, runner up. Gitu. Nah, kemudian orang mengcompare dengan 2009. Kok kursinya turun? Apakah ini kegagalan seorang ARB? Kalau kita lihat kursi turun itu karena memang sistem pemilunya dengan kemudian bilangan pembaginya yang besar. Sedangkan kalau kita lihat di dalam jumlah suara Partai Golkar itu menaik dengan lebih dari 4 juta suara di seluruh Indonesia. Artinya dibandingin 2009? Dibandingin 2009. Untuk pertama kali dalam sejarah Partai Golkar dalam era reformasi terjadi kenaikan pada pemilih Partai Golkar. Angkanya 4 juta? Hanya lumayan 4 juta suara tambah. Namun itu kalau kita lihat bahwa dulu turun terus sekarang mulai naik rebound. Namun kemudian kursinya turun banyak kursinya. Memang karena sistem pemilihannya dan juga kemudian juga bilang pembaginya. Akhirnya bilangan pembagi ini dengan yang tinggi itu menguntungkan partai-partai menengah. Karena kalau kita lihat dia misalnya bila salah satu daerah bilangan pembaginya 225.000. Pendapatan Partai Golkar di situ 300.000. Kursi yang dipertaruhkan 3. Dapatlah Golkar pertama kali kursi satu dapat. Sisa 75.000. Sedangkan kalau kita lihat partai kedua cuma 125.000. Dialah yang dapat kursi 1. Kemudian yang sisa 1 lagi cuma 80.000 dapat juga 1. Akhirnya Partai Golkar yang 300.000 itu dapat 1 kursi, partai lain 125.000 1 kursi, partai 80.000 juga 1 kursi. Ini dan yang 75.000 itu yang hangus. 75.000 itu hangus. Angka keseluruhan yang suara hangus kira-kira 6 juta suara dari Partai Golkar yang hangus karena masalah-masalah itu. Ini hitung-hitungannya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kan? Bisa dipertanggungjawabkan. Karena orang selalu menghubungkan ini karena sosok Abu Rizal Bakri yang tidak populer, yang terlalu banyak liabilities politiknya dan lain sebagainya sehingga Partai Golkar turun. Iya, kan semua mata uang punya 2 sisi. Ada yang bilang sisi ini keberhasilan, ada yang bilang satu lagi sisi kegagalan. Itu biasa dalam hidup. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang cinta, ada yang benci. Itu selalu hidup begitu. Jadi biasa-biasa saja gitu. Ada juga yang bilang kegagalan Partai Golkar ini karena terlalu banyak faksi. Ada terlalu banyak goyangan-goyangan dari internal Partai Golkar dan Anda tidak bisa memanage itu. Saya kira kalau kita lihat Partai Golkar itu partai yang sangat demokratis. Selalu berpegang kepada bagaimana keputusan institusi tertinggi partai. Kalau perbincangan, pendapat-pendapat boleh berbeda. Kalau kita lihat pada Rapimnas di Jakarta tahun 2013 yang lalu, semua TV telah membuat kombifernya di Hotel Nuansa di Jakarta. Karena pada waktu itu diisukan bakal terjadi pemberhentian, akan pergantian konflik. Ternyata smooth aja pada waktu Rapimnas. Pada waktu kemarin 3 hari yang lalu kita mengadakan Rapimnas ke-6 juga di Jakarta. Dan kita di situ sudah mengatakan akan ada 3 faksi. Yang satu akan melakukan munas luar biasa dan sebagainya. Ternyata smooth. Jadi kita berjalan dengan sangat smooth. Menghasilkan satu kebijakan atau satu tugas partai, satu mandat dari partai kepada saya untuk mempunyai satu wewenang penuh untuk melakukan apa saja di dalam rangka koalisi Partai Golkar ke depan.
Dan juga menyatakan situ bila Partai Golkar ingin mengajukan calon presiden atau wakil presiden, calonnya cuma satu, namanya ARB. Tapi semuanya dilakukan dengan sangat demokratis, tapi hasilnya aklamasi. Itu yang tadi dikatakan Elvira tadi tidak bisa manage. Saya kira itu bukti dari kemampuan melakukan manajemen. Kalau suara-suara di luar biasa. Kalau partai lain bisa melakukan pemecatan, Partai Golkar tidak ada pencatatan karena berbeda pendapat. Kita percaya pada demokrasi. Pak, menarik statement itu, Vito. Ketika kemudian kita tahu dalam beberapa hari belakangan ini setelah deklarasi dilakukan oleh kedua poros Jokowi dan juga Prabowo Subianto, beberapa kader Partai Golkar secara gamblang menyampaikan dukungannya kepada Joko Widodo. Padahal kita tahu langkah Golkar dipastikan mengusung Prabowo. Termasuk kita tahu ada orang lingkaran Anda, saya mengatakan seperti itu, ada Pak Luhut di sana. Bukan orang biasa, kita tahu beliau mensukseskan Partai Golkar juga bersama dengan seorang Abu Rizal Bakri. Tanggapan Anda? Biasa saja. Perbedaan pendapat saya katakan dalam Partai Golkar itu adalah suatu yang demokratis. Perbedaan pendapat ataupun suatu pandangan politik tidak boleh menyebabkan persahabatan itu kemudian menjadi memudar. Biasa saja. Tetapi kalau Pak Luhut misalnya, tentu beliau harus mengundurkan diri dari jabatan struktural partai. Itulah organisasi Partai Golkar. Tidak ada pemecatan dari Golkar. Kita akan eksplorasi itu Pak, elaborasi itu lebih jauh lagi nanti. Masih banyak pertanyaan terkait dengan itu. Tapi kembali lagi ke Rapimnas kala itu. Publik melihat bahwa setelah Pileg selesai, semua partai bermanuver, mencari kawan karena tidak ada satupun yang niscaya bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri, termasuk juga Golkar. Golkar melakukan manuver di di sayap kiri, sayap kanan, berbagai partai didekati dan lain sebagainya begitu ya. Walaupun kelihatan lebih subtle, kelihatan lebih gerilya begitu dalam tanda kutip ketimbang partai-partai lain. Kemudian muncullah tetap nama Abu Rizal Bakri. Pokoknya kalau nggak jadi presiden, tawarannya kemudian turun di Rapimnas itu menjadi calon wakil presiden. Orang kemudian menerjemahkan ini merupakan upaya tetap ambisi pribadi seorang Abu Rizal Bakri untuk tetap ngotot maju dan menggunakan infrastruktur Rapimnas itu untuk memenuhi keinginan politiknya. Jawaban Bapak? Sekali yang pertama adalah bahwa kalau kita bisa memanage Rapimnas dengan sangat, itu luar biasa. Memanage Partai Golkar dan Rapimnas, menentukan keputusan yang solid, aklamasi, itu luar biasa. Yang kedua, kalau kita mau berbuat sesuatu bagi negara ini, jangan lihat pada jabatan. Jangan lihat kemudian bahwa saya dapat apa, presiden, wakil presiden. Tapi apakah objektif kita dalam mencapai sesuatu bisa dipenuhi. Jangan dilihat pada jabatan, tapi dilihatlah kepada fungsi dan objektif. Kalau tujuan kita untuk berkiprah di pembangunan politik nasional ini adalah memberikan pengalaman dan pengetahuan saya itu kepada bangsa dan negara ini, menyelesaikan masalah bangsa, maka kita tidak boleh terpaku harus presiden, harus wakil presiden. Tidak jadi apa-apa juga tidak menjadi masalah. Kemudian memberikan satu visi dan pandangan, satu pengalaman. Tidak banyak orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pengalaman seperti saya. Banyak orang pengen jadi ketua HIPMI, nggak bisa dapat. Banyak orang pengen jadi ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia, nggak dapat. Jadi ketua umum Kadin Indonesia, nggak dapat, saya 10 tahun. Jadi Menko Perekonomian, jadi Menko Kesra, jadi ketua umum Partai Golkar, tidak dapat. Saya dikasih semua sama Allah. Itu pengalaman-pengalaman luar biasa yang saya bisa sumbangkan. Mau di mana saja posisi tidak menjadi masalah. Tapi objektifnya berbuat sesuatu untuk bangsa negara ini. Pertanyaannya kemudian apakah harus jadi pejabat? Orang mengatakan begitu. Tidak harus jadi pejabat. Jadi makanya saya sudah katakan tidak harus jadi pejabat. Presiden atau wakil. Saya ditawarkan oleh Pak SBY untuk menteri, Menko Kesra lagi. Tapi saya kan juga menolak pada waktu itu. Bukan jabatan. Tapi yang paling penting
apakah kemauan kita untuk dapat melakukan suatu hal yang baik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bisa kita sumbangkan. Kalau ada orang lain, kita memberikan masukan, dia menjalankan juga tidak menjadi masalah. Ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita break? Silakan. Pertanyaan juga dari masyarakat. Kita melihat bagaimana kader-kader Partai Golkar menyatakan kekecewaannya karena Anda mendapatkan mandat untuk maju. Yang kecewa ada, yang bangga ada. Baik. Jangan cuma diangkat yang kecewa, yang bangga lebih banyak. Baik. Ya. Tapi kemudian ada yang mengatakan Anda mendapatkan mandat untuk posisi sebagai capres ataupun cawapres, tapi kenapa kemudian memilih Prabowo, Subianto dan Hatta Rajasa dan hanya ditawari menteri utama? Ada dua keputusan di dalam satu Rapimnas itu. Pertama, menjadi capres atau cawapres dari Partai Golkar. Realita politik tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah menentukan arah koalisi. Mempunyai mandat penuh untuk menentukan arah koalisi. Itulah yang saya ambil. Bukan jabatannya apa. Kalau kita melihat pada harus memilih antara 2 atau 3 opsi, buat saya yang penting adalah bahwa apakah opsi itu Partai Golkar, partai besar nih, opsi itu terbaik buat bangsa, buat negara. Jangan kita melihat terbaik bagi diri saya atau kawan saya, tapi apakah terbaik bagi bangsa. Baru setelah itu kita berbicara apakah itu terbaik bagi Partai Golkar. Baru apakah itu terbaik bagi pribadi. Urut-urutan ini yang menyebabkan saya kemudian memilih menjadi untuk mendukung satu Prabowo Hatta, bukan jabatan. Baik. Saya waktu Pak Prabowo menawarkan saya, itu saya katakan pada beliau, bagaimana kalau nggak usah saya, tapi Partai Golkar saja pendukung. Begitu. Saya nggak jadi masalah gitu. Nggak usah jadi menteri, saya kira saya cukup populer kok. Gitu. Pak RB, tadi Anda mengatakan Partai Golkar adalah partai yang besar, tahun ini pemenang kedua pemilu legislatif. Tapi kita melihat hari-hari terakhir, Partai Golkar tampaknya sedikit gamang ketika ada pertemuan antara Anda dengan Ibu Megawati dan juga Prabowo. Nanti jawabannya Pak, apa yang sebenarnya terjadi dalam hari-hari terakhir sebelum pendaftaran bakal capres dan cawapres? Kita harus jeda Pak, jawabannya ditahan dulu. Kita terangkan. Baik. Soal galau ya, saya sih menggunakan terminologi panik. Apakah Golkar panik waktu itu? Tapi sebelum itu Pak Luhut merupakan salah satu personifikasi yang kemudian diikuti oleh beberapa kader yang lain menyeberang ke poros yang bukan didukung oleh Partai Golkar. Ini kemudian dicitrakan sebagai lagi-lagi kegagalan ARB untuk menjaga soliditas partai mendukung pasangan Prabowo Hatta. Jadi saya selalu katakan mata uang itu ada dua sisi. Di satu sisi mengatakan kegagalan, di satu sisi keberhasilan ARB mempertahankan demokrasi di dalam Partai Golkar. Yang saya kira sulit melihat partai yang punya demokrasi seperti Partai Golkar. Jangan lupa, meskipun demokrasi dengan terbuka boleh mungkin apa saja, Rapimnas memberikan satu keputusan yang secara demokratis aklamasi. Itu keberhasilan. Oke, klarifikasi lagi. Apakah artinya pemberitaan hari ini, yang santer hari ini, sejumlah kader yang sudah menyeberang akan dipecat? Di dalam peraturan organisasi Partai Golkar dan anggaran dasar rumah tangga Partai Golkar tidak ada pemecatan kader yang berbeda pendapat dengan partai. Yang ada adalah maka dia harus menanggalkan jabatan struktural yang melekat pada dirinya. Jadi kalau Pak Luhut, saya sependapat sama beliau ke sana, saya kemari, nggak jadi soal, masing-masing mengerti posisi masing-masing dan kenapa kita melakukan hal itu. Tapi kemudian tentu Pak Luhut bebas ke sana, harus meninggalkan jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangannya. Begitu juga kawan-kawan yang lain, Pak? Begitu pula kawan-kawan yang lain, saya kira. Tapi tidak ada pemecatan dari Partai Golkar. KTA nggak dirobek nih ya?
Nggak ada orang partai yang paling demokratis. Jika pertanyaannya di mana rasa keadilan, Pak, bagi kader-kader lain yang juga sudah menyatakan dukungannya untuk mendukung pasangan yang menyatakan Prabowo. dukungannya tidak suruh cabut daripada jabatan strukturalnya. Itu fair enough menurut Anda ya? Keadilannya di situ. Iya, kalau yang menyatakan ini struktural. Jadi orang tuh kalau punya satu keyakinan, itu harus kita bela keyakinan itu. Kita perjuangkan keyakinan itu sampai berhasil. Jangan mengatakan, saya dapat apa, atau kemudian dapat dikatakan, saya nggak adil nih, saya belain kok sana nggak diapa-apain. Maksudnya kalau kita punya keyakinan kita bela tanpa satu pamrih apapun juga, itu keyakinan. Baik. Kita juga yakin seorang ARB memiliki keyakinan ketika membuka komunikasi politik dengan para ketua umum lain. Ini melanjutkan pertanyaan saya tadi yang sempat tertunda, Pak. Pada saat usai Rapimnas, Anda sempat melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu, Pak? Pada pertemuan setelah Rapimnas, saya membuat 2 pertemuan. Satu pertemuan dengan Ibu Megawati, yang kedua pertemuan dengan Saudara Prabowo. Pertemuan-pertemuan itu menghasilkan pemikiran sebagai mandataris yang diberikan kewenangan penuh, mana yang terbaik bagi bangsa ke depan. Setelah melakukan sholat istikharah malam dan mendapatkan penjelasan dari Prabowo, mendapat penjelasan Ibu Megawati, dan pembicaraan-pembicaraan sebelumnya dengan Pak Joko Widodo tentang visi dan misi, pembicaraan juga dengan Prabowo, akhirnya saya memutuskan bahwa sebagai mandataris saya membawa Partai Golkar untuk mendukung Pak Prabowo. Itu saja yang kejadian. Bagaimana pendapatnya Ibu Megawati, bagaimana Pak Prabowo. Jadi setelah itu saya pertimbangkan sendiri, mana yang terbaik bagi negara dan bangsa ini. Negara dan bangsa ini lebih besar daripada Partai Golkar. Murni hanya itu atau sebenarnya ada deal-deal tertentu? Tidak ada deal-deal tertentu. Yang ada adalah mau kemana dibawa koalisi ini untuk negara Indonesia yang lebih baik. Pak, itu. Ini kita detilkan lagi. Secara kronologis setelah Pileg, kemudian kita tidak terlalu banyak melihat pergerakan Golkar. Kemudian yang mulai yang tidak terlihat pergerakan Golkar di permukaan. Di media. Tapi kemudian pecah telur itu ketika ada pertemuan di rumah Bapak bersama Prabowo. Dan juga kemudian dilanjutkan Hambalang. Kemudian kayak beberapa... dong, yang pertama pecah telur itu adalah dengan Partai Persatuan Pembangunan. P3, ya. Itu pecah telur. Nah, itu juga kita akan tanyakan juga, Pak. Tapi yang kemudian dilanjutkan pertemuan Bapak dengan calon presiden dari PD Perjuangan dan pertemuan dengan Ibu Megawati. Bagi sebagian publik, kalau misalnya kita menggunakan istilah Bapak dengan 2 sisi mata uang, bagi sebagian publik yang satu lagi mengatakan bahwa ARB waktu itu lagi panik karena keinginannya untuk menjadi capres atau cawapres itu terganjal dengan tidak dapatnya mitra koalisi, dan kemudian akhirnya dia melakukan manuver-manuver yang sangat cepat itu. Jawaban Bapak terhadap pertanyaan itu apa? 2 sisi mata uang. Ada yang panik, ada orang mengatakan panik, ada orang mengatakan hebat ya Pak RB. Bisa manuver diterima di sini, diterima di sini, diterima di sini, diterima di sini. Saya kira tidak ada satupun capres atau ketua umum partai lain yang diterima di semua tempat. Atau sedikit lah gitu ya. Jadi satu sisi mata uang mengatakan panik, satu sisi mata uang hebat nih Pak RB. Bisa ke SBY, bisa ke Mega, bisa ke Prabowo, bisa kemana-mana begitu. Jadi itulah. Klarifikasi soal mahar, Pak, bagaimana Pak? Dalam konteks Prabowo? Tidak pernah bicara mahar. Tidak pernah bicara mahar. Kemarin juga ada yang menanyakan apakah Megawati minta mahar. Saya juga bilang tidak ada, tidak benar ada mahar-maharan itu. Pertanyaan ke Megawati sebenarnya, kita clearkan dulu dengan Prabowo, 3 triliun itu? Saya kira sama, saya bilang saya mau bicara dua-duanya, nggak mau dua-duanya nggak ada mahar. Baik. Dua-duanya tidak bicara Prabowo atau Megawati. Nah, untuk Ibu Megawati,
Bapak nggak jadi ke sana, Indian, karena ada Pak JK yang itu menurut kabar yang beredar di publik, media sosial dan lain sebagainya, wah ini merupakan pesaing utama ARB, dan ARB nggak mau merapat ke PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan tidak mau mengganti JK sebagai sosok calon wakil presiden. Pak JK itu kawan baik saya, dan beliau waktu saya ketua umum Kadin Indonesia, beliau adalah ketua Kadin Sulawesi Selatan. Waktu beliau menjadi wakil presiden, beliaulah yang meminta saya masuk kabinet. Saya tolak. Tapi kemudian malamnya dia katakan, buka puasa kita ngomong lagi. Saya terima. Tidak ada alasan buat saya untuk menolak Pak JK. Tetapi kita mesti melihat bahwa apakah kita memihak kepada kawan kita, apakah kita memihak kepada keyakinan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Saya memilih memihak kepada keyakinan saya untuk Indonesia yang lebih baik. Itu alasannya. Meskipun ada yang mengatakan kenapa Golkar repot-repot mengusung orang lain jika ada kader sendiri, orang nomor satu di Golkar dulu pernah menjadi ketua umum partai Golkar yang kemudian diusung menjadi wakil presiden. Ketika kepentingan bangsa negara dipertaruhkan, kita harus mengatakan kepentingan dari negara, bangsa lebih penting daripada partai Golkar, apalagi lebih penting daripada pribadi-pribadi saya atau Pak JK. Itu jawabannya. Pertanyaan lagi nih Pak yang menjadi spekulasi, gagal di jatah kursi. Golkar minta jatah kursi ke Megawati. Nggak jatah-jatahan. Saya tidak sama sekali tidak bicara itu. Jadi tidak benar pembicaraan. Tidak benar. Bagaimana kemudian dua nama yang keluar dari itu ini sebagai alternatif? Bapak pernah disandingkan dengan Lukman Hakim Saifuddin dari P3 dan belakangan disandingkan dengan Pramono Edi dari Demokrat. Itu inisiatif datang dari Golkar dan ARB atau bagaimana ceritanya? Kalau Pak Lukman Saifuddin itu inisiatifnya dari Pak Harso dan Pak Emron Pangkapi dari P3. Ya. Kalau Pramono Edi itu saya pernah 1 tahun yang lalu berbicara dengan Pak SBY, saya bilang saya cocok sama Pramono Edi. Kemudian pada saat masa-masa pemilihan presiden ini, setelah ketemu dengan Pak SBY, maka Demokrat dan Golkar membentuk tim. Berat negosiasinya 3 malam berturut-turut. Kenapa berat Pak? Kalau boleh di-share Pak? Ya berat, kan berbagai macam opsi. Opsi cari-cari ini. Akhirnya mereka tim memutuskan bahwa akan mengusung calon ARB dan Pramono Edi dan menyampaikannya kepada ketua partai masing-masing yang kebetulan Rapimnasnya sama harinya. Begitu. Jadi wacananya juga datang dari Demokrat? Wacana datang dari Demokrat. Jadi bukan ini akal-akalannya ARB untuk tetap bisa maju sebagai capres atau? Kalau ARB bisa begitu hebat sekali. Bisa tiga tim dari Partai Demokrat saya bikin akal-akalan. Hebat sekali saya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak. Kita kembali harus jeda pemirsa Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Pertanyaan kita selanjutnya adalah mengapa kemudian jika, mohon maaf nih, dilihat Partai Golkar sepertinya kurang laku jualannya, tidak kemudian mengambil posisi seperti Partai Demokrat sekarang, netral dan memutuskan tidak mengusung siapapun? Jadi saya mau jawab dulu yang kurang laku. Partai Golkar, lagi-lagi 2 sisi mata uang. Satu bilang kurang laku, kedua sangat laku. Perlu diingat, kemanapun Partai Golkar berlabuh, apakah ke Pak Jokowi ataukah ke Pak Prabowo, maka di atas kertas sudah mencapai pendukungnya lebih dari 50% kursi DPR RI. Kalau Partai Golkar
ke Ibu Megawati atau Pak Jokowi, maka kursi pendukung di parlemen dari Pak Jokowi atau dari pemerintah nanti sudah lebih dari 50%. Saya berlabuh ke sini juga 50%. Karena kesadaran itulah saya mengatakan bahwa berarti Golkar mempunyai sesuatu peran yang sangat strategis dalam menentukan arah sejarah bangsa ini. Karena itu nggak bisa ujuk-ujuk putus-putusin begitu, nggak bisa. Karena tahu kalau ke sini jadi 50%, kalau ke sana di atas 50%, di sini 50%. Pindah-pindah saja, itu Golkar mempunyai sesuatu peran yang sangat strategis. Dan karena itu Golkar harus memilih. Harus memilih. Yang kedua, kenapa kok nggak itu? Golkar itu namanya golongan karya. Artinya golongan karya adalah satu golongan dari orang-orang yang ingin melakukan karyanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa di dalam demokrasi Pancasila ini ada kata oposisi. Yang ada adalah di luar atau di dalam kabinet, di luar atau di dalam koalisi. Suatu teman yang baik di dalam koalisi adalah teman yang bisa memberikan suatu nasihat kepada kita pada saat kita berada dalam kesalahan. Kalau mengatakan oposisi itu berarti apa yang baik pun tolak saja. Kalau kita berada di koalisi, kita mengatakan apa yang diajukan miskin buruk kita terima saja. Saya menganggap, saya bicara dengan Pak Jokowi, saya katakan kepada Pak Jokowi, meskipun kita tidak bersama-sama di dalam Pilpres, tetapi saya akan mendukung calon presiden yang terpilih karena dia adalah sah presiden Republik Indonesia. Di dalam sistem presidensial yang tidak jelas sekarang, maka presiden membutuhkan dukungan lebih dari 50% kursi di dalam parlemen. Itu perlu kita lakukan. Saya tahu karena saya ketua umum Partai Golkar, sulit bagi seorang presiden menjalankan program-programnya tanpa dukungan parlemen. Artinya Golkar tidak siap untuk berada di luar pemerintahan? Tidak mau. Bukan pemerintahan. Di luar kabinet? Mendukung. Kalau di luar pemerintahan tidak menjadi masalah. Tapi menjadi oposisi kita tidak mau. Kita mengatakan di luar pemerintahan tidak menjadi masalah. Di dalam pemerintahan kalau ada tokoh-tokoh Golkar diminta dan dia profesional dalam bidangnya diminta, maka dia harus mau. Tidak boleh menolak karena partai. Itu prinsip dari saya dan prinsip dari Partai Golkar sendiri. Dimanapun siapapun bila diminta satu kepandaiannya, pengalamannya, kekuatannya, darahnya untuk kepentingan bangsa, dia mesti kasih. Bagaimana kemudian kalau misalnya orang mengatakan begini, oke, sekarang PDI Perjuangan tidak mendapatkan dukungan dari Golkar, tapi toh ada Yusuf Kalla dan beberapa kader yang ada di sana yang menyeberang dan Bapak mengamini itu bagian dari demokrasi dan budaya demokrasi di Golkar. Toh kalau misalnya mereka menang bisa saja Golkar bergerak ke arah pemerintahan yang baru seperti yang terjadi di 2004 misalnya. Jadi belum tentu Golkarnya bergerak pemerintahan baru. Tapi orang-orang Golkarnya bila diminta saya persilahkan. Saya bukan orang yang mengatakan kalau kita kalah kita hantam aja tuh, kita oposisi aja. Kalau kita menang, kita tinggalin aja yang lain. Sorry, ini bukan lip service ala politisi kan Pak ya? Itu prinsip dari Abu Rizal Bakri, dari seorang Abu Rizal Bakri. Oke, baik. Bagaimana kita dengarkan tanggapan dari Ibu Mega karena Golkar sudah menentukan arah pendulum dan kemudian jumlah 50% lebih itu ada di poros Prabowo Hatta. Apa tanggapan Ketua PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan? Kita saksikan bersama ini. Karena PDI Perjuangan melihat sekarang Golkar sudah merapat ke Gerindra.
PDI Perjuangan itu kan biasa dikeroyok ya. Iyalah. Jadi ya sudah siap. Emang niat mau keroyok, Pak? Ya, kita itu istilah Ibu Mega. Maksudnya sudah biasa sendirian, sudah biasa cuman sedikit. Nah, bukan keroyok-mengeroyok, itu berhadapannya begitu. Kalau di sini lebih banyak, itu maksud Ibu Mega. Pak, ini lepas dari out of topic tentang apa segala macam. Di media sosial, saya tahu Bapak juga punya akun Twitter misalnya, dan nama Bapak itu banyak sekali dibicarakan buruk gitu ya, berbagai permasalahan yang ada, dan apalagi sekarang ini dikatakan apa namanya, egosentris lah, kemudian haus kekuasaan dan seterusnya. Bapak tanggapannya tapi kan banyak juga yang mengatakan di dalam media sosial, banyak juga yang mengatakan itu negarawan sejati. Jadi jangan, Anda selalu melihat kiri kanan begitu? selalu kiri kanan lah. Nggak stres gitu Pak, terus Enggak panas stres. telinga? Kenapa terus... stres? Mendingan orang yang stres daripada kita yang stres. Kok gue udah sikat-sikat, kok diem-diem aja gitu. Biarin aja. Oke. Dalam hidup ini nggak usah takut pada kata-kata orang. Nggak usah takut. Sebab kita mesti dasar di dalam diri kita itu biasa mendengarkan satu pendapat yang berbeda. Jangan pendapat berbeda marah. Nah, ini yang juga untuk edukasi publik yang dilakukan oleh TV One. Di dalam ILC atau di mana perdebatan biasa. Apakah mereka bermusuhan? Tidak. Itu bagian dari demokrasi. Bagian dari demokrasi kita. Tapi masalahnya ada sebagian pihak yang menyatakan kalau berbeda mesti bermusuhan. Ya. Padahal itu yang tidak benar. Berbeda, bisa menerima pendapat orang yang berbeda dengan kita. Itulah satu hal yang perlu Tapi kita diktum politik kan tidak seperti itu, Pak. Begitu, Rebut kan? atau bumi hanguskan? Oh tidak, itu saya kira tidak begitu. Kita bisa rebut, bekerja sama, nggak bisa bekerja sama dengan presiden, bisa bekerja sama dalam parlemen, kan bisa. Baik. Berbicara mengenai sosial media, sedikit saya ada pertanyaan. Tadi saya iseng Pak bertanya kepada masyarakat apa yang ingin diajukan pertanyaan kepada Abu Rizal Bakri dari Dongeng Wayang. Pertanyaannya, Pak Abu Rizal, menjadi pemimpin bagusnya mendongak atau menunduk? Kenapa? Mendongak atau menunduk? Mendongak atau menunduk? Lurus aja. Lurus saja. Lurus saja Mengapa? ke depan. Ya lurus saja. Kita bisa melihat yang berada di bawah, bagaimana kesulitan orang di bawah. Kita bisa lihat ke atas bagaimana kemajuan negara lain untuk menjadi contoh bagi kita. Tapi kalau kita hanya melihat ke atas, tidak melihat kesulitan kita, tidak melihat wah bangga ada orang lain, itu nanti kan katanya ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Tidak boleh kemudian lihat sesuatu langsung kagum. Ojo kagetan, tidak boleh kemudian ada satu problem kita kaget. Yang ketiga, tidak boleh mentang-mentang berkuasa gitu. Jadi kalau kita lihatnya datar. Saya kira ini sesuatu yang sangat-sangat jarang. Karena itu saya merasa terharu dengan kejadian hari ini. Sikap negarawanan Saudara Abu Rizal Bakri dengan pimpinan-pimpinan Golkar lainnya, dengan memperhitungkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, mereka bersedia bergabung dalam satu koalisi tanpa menuntut syarat-syarat sebagaimana yang diperkirakan oleh orang lain. Terus dengan Gerindra, sebentar belum ya, itu sudah berkoalisi. Itu ibaratnya kalau sebuah gamelan belum ada gongnya. Nah, jadi masih muter-muter ya. Tetapi dengan Pak RB mengorbankan dirinya untuk kepentingan bangsa lebih besar lagi, maka saya mengatakan Golkar telah menjadi gong koalisi kita itu.
Ya, dan orang akan melihat dari sisi dua mata uang, apakah kondisi ini membuat Anda sebagai pecundang atau sebagai negarawan, begitu kan kondisinya, Pak? Biasa. Dan orang menilai itu bebas-bebas saja. Biasa, bebas. Mari kita menguji pendapat Bapak soal pendapat orang juga. Berbicara tentang Menteri Utama, ini lagi-lagi dibilang, ini ARB ini sudah tidak dapat capres, tidak dapat cawapres, tetap aja mau bikin sesuatu yang baru. Menteri Utama itu apa sebenarnya, Pak? Dan dari langit mana turunnya? Jadi idenya adalah bahwa Pak Prabowo menawarkan kepada saya sebuah jabatan yang kemudian melakukan pengelolaan pemerintahan ini. Di dalam nomenklatur dari pemerintahan, susunan kementerian yang ada menteri dan menko. Tidak bisa disebut perdana menteri. Menteri atau menko. Karena sistemnya presidensial. Karena itulah yang muncul adalah menteri koordinator utama. Apa itu, Pak, kerjanya, Pak? Dia membawahi atau melakukan koordinasi terhadap menko-menko yang sifatnya adalah merupakan satu bidang-bidang tertentu. Dia ngepalinya sehingga dengan demikian dia menjalankan roda pemerintahan tentu di bawah arahan dari presiden dan wakil presiden. Pertanyaan selanjutnya juga ada yang mengatakan posisi Menteri Utama ini kemudian juga merendahkan posisi Anda, seorang ketua umum Partai Golkar, partai besar yang Second runner up. yang seharusnya layak menduduki kursi RI 1 atau RI 2, tapi kemudian direndahkan dengan tawaran Menteri Utama ini. Tadi saya katakan bahwa kalau kita ingin berbakti bagi negara dan bangsa ini, jangan lihat jabatannya. Jangan lihat kemudian itu rendah atau tinggi. Di mana saja Anda berkiprah tanpa jabatan pun, kita masukkan ide-ide yang baik, itu sudah berbuat bagi bangsa dan negara. Kalau Pak Prabowo meminta saya, meskipun saya katakan saya Golkar, orang lain dari Golkar saja, beliau tetap meminta saya. Saya pada saat itu saya katakan, ya nanti kita lihat. Itu yang saya jawaban saya kepada Pak Prabowo itu. Tapi prinsipnya kalau ditanya Menteri Utama apa, yaitu Menteri Koordinator Utama. Karena nomenklaturnya cuma ada Menteri Menko. atau Menko. Begitu. Baik, Pak, saya nggak tahu, Bapak yang lebih tahu di bidang manajerial dan bisnis. Di literatur bisnis modern, konon kabarnya sisi manajerial di level middle management itu dipangkas karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan. Ini sekarang berbanding terbalik, akan lebih tebal lagi nih yang di menengah. Artinya kita belum pernah mengalami itu di pasca era reformasi, bahkan ketika zaman Pak Harto apalagi, tidak ada menteri koordinator atau mungkin di Singapura itu ada menteri utama yang dijabat oleh Lee Kuan Yew, mantan PM. Kita mesti lihat pada zamannya Pak Juanda dulu. Pak Juanda dan kemudian ada Waperdam, wakil perdana menterinya, begitu. Jadi di dalam teori manajemen, seorang hanya mampu untuk melakukan satu manajemen terhadap 9 orang lainnya. Ya. Menteri jumlahnya ada berapa? Menteri jumlahnya ada 34 termasuk Menko. Maksimum. Udah itu ada Panglima TNI, ada Kepala Polisi, ada Kepala BIN, dan sebagainya bertanggung jawab kepada Presiden. Kalau semua orang itu datang kepada Presiden meminta petunjuk Presiden, Presiden itu mesti mengelola 50 orang. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengelola 50 orang. Karena itu perlu ada satu jabatan-jabatan yang membantu Presiden melakukan itu. Itu jabatan Menko. Nah, kalau Presiden mengatakan saya bertindak sebagai CEO, saya policy maker,
Tapi pelaksanaan COO-nya, saya perlu ada COO. Dan COO pasti report to CEO. Tentu dong, di mana ada COO berjalan sendiri. Dan COO melakukan tindakan sehari-hari. Itu yang dimaksud tadi dengan Menteri Koordinator Utama. Dia sebagai COO. Itu yang. Dan ini idenya Bapak atau permintaan Pak Prabowo? Idenya Pak Prabowo. Jadi bukan mintanya Bapak? Bukan. Pak Prabowo yang mengatakan saya perlu ada 3 serangkai. Itu ya ada yang kalau dilihat yang di rumah saya itu yang Pak Prabowo bicara menggabungkan kekuatan semua kekuatan untuk problem-problem Indonesia yang begitu besar. Nah, beliau menggambarkan kekuatan hankam, kekuatan ekonomi dan kesra, dan kekuatan administrasi pemerintahan. Itu yang kemudian dikelola 3 orang itu. Tidak khawatir ini kemudian malah menjadi bumerang tersendiri nantinya? Bumerang bagaimana? Ketika ada... Akan dieksploitasi sama lawan Anda, mengatakan ini akal-akalannya. Biasa-biasa saja. Saya sih kalau orang ngomong masuk kiri keluar kanan. Ini penting buat pencitraan, Pak. Kan politisi itu kan yang penting citranya. Kan orang bisa melihat mau bikin apa saja, orang yang nggak suka kita bisa melakukan pencitraan lainnya. Itu biasa. Kalau kita bagus dibilang jelek ini bisa saja melalui media lain gitu ya. Baik. Nah gitu. Ini melihat media lain bagus. Biasa saja gitu. Barangkali terakhir nih, untuk mengukur nih Bapak walk the talk, Kak. JK adalah orang Golkar, kader Golkar yang kemudian dipinang oleh partai lain dan Golkar kebetulan tidak mendukung poros itu. Sudah berkomunikasi dengan Pak JK? Sudah. Kapan? Tadi pagi. Telepon? Iya, telepon. Apa isinya, Pak? Isinya pokoknya kita tetap bersahabat, meskipun kita bersaing, Anda di sana, saya di sini, kita tetap bersahabat. Kita bersahabat, kita lama. Jadi nggak ada, buat saya seperti main tenis. Kalau main tenis ada kalah, ada menang. Kita berjuang supaya menang. Kalau kita kalah, ya kalah. Tapi kita tetap bersahabat, biasa-biasa aja. Karena itulah saya minta nanti kepada Presiden yang akan datang memperhatikan kewajiban berolahraga bagi seluruh anak-anak kita. Agar ada timbul jiwa sportivitas. Berbicara mengenai sportivitas, ini mengakomodir pertanyaan masyarakat melalui Twitter Pak dari @odong-odong. Ini penting pertanyaan ini. Penting. Piala Dunia megang mana Pak ini Pak rencananya? Ini paling penting, pertanyaan paling penting. Spanyol. Kenapa Pak? Warnanya nggak kuning loh. Kalau kuning tuh Brazil. Kalau kuning Brazil. Iya. Tapi kalau Spanyol merah loh Pak. Lagi bagus mainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas perbincangan petang hari ini. Sudah menjawab juga beberapa tadi pertanyaan dari masyarakat dan juga menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dengan Partai Golkar, termasuk juga sosok Abu Rizal Bakri. Pak, mudah-mudahan jelas. Pertanyaan terakhir Pak. Iya, Kalau ini nggak puas Pak? 2015 ayo. masih mau menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Saya kira enggak ya. Benar Pak? Betul, cukuplah. Kan banyak kader-kader lainnya. Saya berharap nanti bahwa 2015 yang mimpin yang lebih muda. Nggak gregetan gitu, wah ini belum selesai nih. Periode selanjutnya saya lanjutkan. Kenapa kamu sih gregetan? Nah kan jalan-jalan. Saya menjawab biasa-biasa saja, benar ya Pak ya? Pak, biasa. Baik.